Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita mahasiswa menjaga lisan di kehidupan sehari-hari dan juga ketika di media sosial? Bagus. Pertanyaan luar biasa. Memang di bulan puasa ini yang paling utama adalah lisan, pengendalian diri. Kalau pengendalian di dalam hati itu nggak kelihatan, yang kelihatan adalah yang di luar, yang keluar. Sesuatu yang paling luar dari diri kita itu cerminannya adalah lisan. Salah satu hikmah kenapa orang puasa itu dibuat nafasnya bau oleh Allah SWT adalah karena memang disuruh diam. Oleh sebab itu panjenengan semua mahasiswa diminta untuk sebenarnya itu diam pesannya. Kalau lihat kitab fikih ya, kitab-kitab fikih, hukum sikat gigi untuk menghilangkan nafas bau itu ya, bahkan batal kalau menggunakan pasta gigi, karena pasta giginya itu punya flavor ya, punya rasanya enak-enak itu. Nanti sering-sering aja sikat gigi supaya nggak jadi haus. Itu batal. Jadi kalau mau sikat gigi harus tanpa pasta gigi atau dengan siwak ya. Itu pun harus siwak yang bersih, sering-sering dicuci. Nggak boleh siwak yang sering dipakai terus nggak dicuci, dipakai lagi. Dan itu juga harus sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur hukumnya makruh ya. Jadi kalau nafasnya terganggu ya memang itu tujuannya oleh Allah SWT, dijadikan nafas bau itu supaya tidak ngobrol aja. Nah, pertanyaanmu tadi bagus karena sekarang ini ngobrol itu bukan hanya dengan lisan. Jadi orangnya diam tapi jari-jarinya ya, ini juga penting ya. Gimana caranya? Ya dikurangi ya. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya di bulan Rajab kemarin, gimana persiapannya, karena penting ya. Kalau media sosial itu yang keluar adalah FYP, yang keluar adalah algoritma. Jadi apa yang sering kamu lihat dia akan yang sering muncul. Maka sebenarnya kalau mau digital sebenarnya pertanyaannya sampean lebih bagus ditanyakan di sebelum Ramadan, sehingga harus di set ya. Jadi di bulan-bulan lalu kamu sudah mulai dislike konten-konten yang sekiranya membawa madorot, membuat dirimu dosa. Itu satu ya. Sehingga yang menjadi FYP-mu adalah katakanlah konten-konten dakwah, ngaji, begitu. Nah, kalau sudah terlanjur ini sudah di bulan Ramadan, ya sudah kurangi. Jangan waktu dihabis-habiskan dengan sosmed atau dengan HP. Itu dengan sosmednya, belum dengan WhatsApp-nya atau Messenger-nya ya. Itu pengendalian lisan juga bisa diatasi atau dijalankan dengan cara menahan diri. Beberapa grup harus nonaktif, dihentikan dulu, ini masih Ramadan, kita nggak usah ngobrol macam-macam, dibagi hataman aja deh selama Ramadan. Ini penting ya, komitmen untuk kalau yang grup-grup begitu ya, penting untuk menyengaja itu adalah berniat untuk bersama-sama mengendalikan diri dengan konten-konten yang sifatnya grup begitu. Harus sepakat semua. Kalau enggak, saya berhenti dulu dari grup selama Ramadan. Dibatasi waktu. Ada waktu-waktu yang bagus sekali, jangan sampai dilewatkan. Katakanlah sahur. Waktu sahur itu bukan waktu untuk manusia. Ibaratnya ya kita makan secukupnya, kemudian segera bermunajat, itu sayang sekali ya. Waktu emas itu, golden times untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sosmed juga, bahkan media televisi ya, itu menyiarkan konten-konten yang lawak, yang untuk orang supaya bangun, itu positif. Tapi untuk orang-orang akademisi, ahli ilmu, mahasiswa seperti sampean, lebih baik untuk tidak membuang-buang waktu dengan yang begitu, digunakan untuk berdoa, minta ilmu yang manfaat kepada Allah SWT. Gitu ya. Jadi cara menjaga lisan ya sama kendalikan untuk mengurangi perbincangan.
Perbincangan itu kalau lama itu pasti ada dosanya. Pasti nanti ada bohongnya dikit, nanti ada ghibahnya dikit, kan gitu. Nah, lebih baik dikendalikan dengan cara mengurangi waktu kalau ngobrol ya, waktu ngobrol yang tidak terarah ya. Kecuali kita kayak begini ngobrol ada tujuannya, kita sedang diskusi ilmu. Nah itu. Nah, yang kedua tentang sosmed ya, dikendalikan dengan cara dihentikan kalau bisa. Kalau kamu kuat sekali iman, udah nggak usah lihat ini dulu, nggak usah lihat sosmed dulu, ya. Karena di sosmedmu misalkan belum tertata FYP-nya itu tadi, karena dosa itu sengaja nggak sengaja dosa itu. Kita komitmen sungguh-sungguh untuk membatasi diri. Blokir dulu apa yang kira-kira nanti mengganggu niatmu. Memang puasa itu memang harus niat. Puasa itu memang harus ada gregetnya, dan bukan hanya tentang nanti buka puasa maghrib, nanti sahur, itu enggak. Jadi ini betul-betul ingin memperbaiki diri, gitu puasa. Bagus sekali pertanyaannya. Harus segera, jangan hanya tanya, tapi dilakukan satu tindakan, satu amaliyah yang bismillahirrahmanirrahim, saya batasi diri untuk sosial media yang belum terkontrol. Kalau sudah terkontrol enggak apa-apa. Nah, kemudian di aktivitas obrolan-obrolan itu juga demikian. Ya. Nah, bagi yang bukan mahasiswa, untuk masyarakat yang menonton, untuk bijaksana di dalam penggunaan HP-nya, gadgetnya, alangkah bagus jika alat ini ya seperti pisau, bisa dipakai memotong tempe, wortel, bisa juga untuk membunuh, kan gitu, tergantung orangnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak dikendalikan oleh alat, tidak dikendalikan oleh instrumen berupa HP atau media sosial, tapi sungguh luar biasa jika adik-adik dan juga pemirsa TV bisa yang mengendalikan media itu untuk ibadah kepada Allah SWT. Demikian jumpa kita sore ini, kita diskusi lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.